jangan pernah untuk berhenti memperjuangkan keadilan di rumah Indonesia. Karena memang di dalam praktek ini banyak sekali oknum-oknum yang nakal. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, sahabat rumah Pancasila dan seluruh pengacara muda ya, yang ada di Indonesia dan juga seluruh manusia Indonesia yang mungkin diperlakukan sewenang-wenang ya secara hukum sehingga masuk di dalam lembaga permasyarakatan ya. Ini kantor hukum saya dan Rumah Pancasila baru lagi membebaskan seorang anak muda ya, bernama RW inisialnya. Dia divonis 4 tahun penjara dan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Semarang dan juga putusan dari Mahkamah Agung. Terus minta bantuan ke kita dan kemudian berhasil putusannya di dalam peninjauan kembali mengabulkan PK yang kami ajukan dan yang bersangkutan divonis sesuai masa tahanannya. Kebetulan sudah ditahan selama 2 tahun, jadi divonis 2 tahun. Ini perkara narkoba sebenarnya. Karena sering sekali jaksa penuntut umum itu secara sengaja ya, saya tidak bisa mengatakan ini lalai. Secara sengaja, oknum jaksa. Tidak memasukkan pasal 127 di dalam dakwaan dan tuntutan yang mereka ajukan. Biasanya hanya dipakai 112, 114. Sehingga rata-rata putusannya itu tidak ada di bawah 4 tahun. Dan sudah ada ratusan perkara ya yang kami ajukan dan hampir 90% lebih itu dikabulkan Mahkamah Agung. Jadi Rumah Pancasila hanya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah untuk berhenti memperjuangkan keadilan di rumah Indonesia. Karena memang di dalam praktek ini banyak sekali oknum-oknum yang nakal. Bukan hanya jaksa, bukan hanya polisi, bukan hanya advokat, tetapi juga ada oknum hakim. Semuanya seperti menjalankan pekerjaan bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi hanya sekedar menjalankan pekerjaan tanpa rasa kemanusiaan, tanpa kecerdasan spiritual, tanpa pemikiran pro keadilan, pro rakyat, pro kemanusiaan, dan lain sebagainya. Maka Rumah Pancasila hanya ingin memberikan saran bahwa Anda siapapun di rumah Indonesia yang diperlakukan sewenang-wenang atau merasa diperlakukan sewenang-wenang, upayakan hukum secara baik dengan cara membuat segala gugatan ataupun segala permohonan ya, baik itu banding, kasasi ataupun PK itu dengan didasarkan juga pada rumusan Pancasila. Sehingga nantinya dapat dipertimbangkan oleh hakim. Karena rata-rata hampir semua perkara yang kami menangkan ini, semuanya kami analisa dengan Pancasila. Seperti apa harusnya hakim itu hadir sebagai utusan Tuhan, atau mendapatkan amanat dan karunia dari Tuhan. Kalau di dalam hukum kadang disebut primus inter pares ya, wakil Tuhan di muka bumi. Sehingga paling tidak kami atau kita dapat menggugah hati mereka untuk kemudian melihat secara benar tentang persoalan yang terjadi dan kemudian memberikan putusan yang seadil-adil. Jangan pernah berhenti berjuang. Buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan alunan doa-doa.
bersama.